Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Jemaah yang terhormat, selesai puja syukur dengan serahkan kehadirat Allah. Salam dan salam mari pula ikut sertakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Sambil duduk dengan niat itikaf, sejenak waktu kita isikan sebagaimana kebiasaan sesudah salat zuhur diisi dengan sedikit pengajian. Jemaah yang terhormat, merupakan pertemuan yang ketiga di dalam Ramadan dan khusus kita akan membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan akidah. Tentu di sana sini akan terdapat kata-kata yang terulang dan kata-kata merupakan sengaja kita lakukan ulangan supaya ada kaitan antara pertemuan pertama dengan pertemuan yang selanjutnya. Jemaah yang terhormat, dalam pertemuan yang lalu kita telah sampai pembicaraan yang menyangkut dengan Allah punya dua sifat, istighna dan iftiqar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tidak membutuhkan kepada apapun, dan juga pada Allah itu punya satu sifat yang dibutuhi oleh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, kenapa Allah taala itu punya sifat istighna dan wajib Allah bersifat dengan iftiqar? Dikarenakan karena adalah kita kembali kepada pertemuan yang pertama, kita memaklumi yang bahwa wujud Allah itu adalah bukan wujud ijad. Malah wujud Allah itu wujud bidat. Artinya Allah itu ada bukan karena diijad. Artinya bukan karena sudah hilang sifat tidak ada. Malah wujud Allah itu diistilah dengan wujud bidat. Artinya wujud Allah karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Ini pertemuan pertama. Kalau demikian segala sesuatu baik zat baik sifat gak perlu dijadikan. Zat Allah hana payah pegat, sifat Allah hana payah pegat. Itanya ban dua pu yang na batu tu payah pegat, ngak na zat payah pegat, ngak na sifat payah pegat. Bagaimana menjadikan dan menciptakan zat dan bagaimana menciptakan sifat, tentu dua hal yang berbeda. Zat dan sifat itu dua hal yang berbeda. Di dalam pemahaman, dan zat dengan sifat itu dua zat yang tidak akan terpisah di dalam kejadian. Sehingga istilah yang menyangkut dengan usul dikatakan as-sifah wa zat adalah dua hal yang kira-kira berbeda, tetapi adalah beda tersebut dalam ta'akuli, sedangkan zat dan sifat itu ittihad, dan ittihad itu dalam wuqu'i. Ini istilah nangkut. Bagaimana pengertian istilah ittihad dalam wuqu' dan kira-kira adalah taghayyur di dalam adalah ta'akuli. Secara pemahaman lain zat Allah, lain sifat Allah. Secara kejadian tidak mungkin sesuatu yang akan terjadi dengan ada kerjanya Allah itu kerja Allah bidzati tanpa sifat dan kerja Allah dengan sifat tanpa zat. Mana mungkin. Maka karenanya pada hari ini kita bicara yang menyangkut Allah dengan punya sifat dan sifat Allah Ta'ala dan zat Allah itu kaya. Itanya zat hana kaya, payah pegat, kuatra bahan baku zat, ni pegat itu hanrana. Lalu kemudian kita juga memang sifat itu tidak kaya, hana mungkin nuring bawaan carang kaya, carang dan tidak mungkin. Semuanya sifat itu perlu dijadikan. Hana mungkin manusia itu adalah bisa bicara, kalau bicaranya hana payah pegat. Karena kalam pada manusia itu kan kira-kira itu bawaan, tapi kalam pada manusia itu buatan. Cara pegat sifat, cara pegat itu, tak susun kalimat abjad alif dengan ba, susun kalimat dengan kerana sesuatu antara satu dengan satu, jadi dua lalu dibaca, maka jadilah itu abjad. Kalau demikian kalimat dan yang biasa kita maklumi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bila menjadikan sesuatu, Allah berbicara dulu dengan kalimat kun. Sesudah Allah berkata dengan kun fayakun, maka langsung ada.
Seakan-akan Allah ingin menjadikan sesuatu, lalu Allah membutuhkan kepada dua suku kata dulu. Perlu dua huruf ke sini dan nun tikrai. Sampai ke dengan nun, alanya je ke kun. Perlu kata ke nagu. Sama dengan ini kata-kata ini dibuat, dijadikan, bukan sifat ini. Sifat manusia, tapi kali pun berat. Oleh karena demikian kita meyakini Allah itu punya kalam, tetapi tidak punya harap. Adapun pengertian idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, bila Allah menjadikan sesuatu, Allah berkata dengan kalimat kun, maka benda itu jadi, dia ada. Maka ini hampir bahkan semua daripada mufassirin menyatakan pengertian idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ini adalah menunjukkan kepada sur'ati ijad. Pengertian sur'ah ijad ingin Allah menyatakan saya ada kerja. Kamu juga ada kerja, wahai manusia. Saya ini ada dan kamu pula hambaku ada. Cuma beda ada yang ada pada kamu dengan ada yang ada pada saya, kata Allah. Ada yang menyangkut dengan kalimat dengan pandai yang ada pada kamu dengan pandai yang ada pada saya. Beda adalah kata-kata yang ada pada kamu dengan kata-kata yang ada pada saya. Perbedaannya adalah sangat mendasar. Apa yang ada pada kamu baik dan kamu itu perlu dijadikan sehingga memerlukan kepada mukhasis dan memerlukan kepada fa'il, memerlukan kepada mahal dan memerlukan kepada mukhasis. Perlu siapa yang menjadikan dan perlu daripada bahan apa dijadikan. Lalu kemudian barulah jadi. Sama dengan ini untuk jadi dat diadakan. Lalu kemudian kalau jadi sifat untuk menjadi seorang dikatakan orang ini orang berkata-kata, tidak diistilah dengan sekarang orang bisu, maka dia perlu supaya yang dikatakan orang itu kata-kata memerlukan kepada bahan. Apa bahan? Apa yang ingin dia katakan? Banyak orang Aceh yang pegang kalimat ho, gaduh nagu. Kemudian dia orang Aceh yang pegang bahasa Arab, aina, alif, ya, nun, aina, begitu. Sama dengan abjad itu adalah bukan kata-kata, itu bahan. Kalau demikian jangan terpaham Allah Ta'ala dalam bacaan Allah Ta'ala dalam kalam Allah itu punya huruf. Tidak punya huruf kalam Allah. Adapun kalam Allah yang diturunkan, ini sudah lain bicara. Yang tadi kita bicara itu kalam nafsi, kalam yang keinfidat. Adapun kalam Allah yang istilahnya diturunkan kepada Nabi Musa, Isa, Daud dan kepada Muhammad, itu semuanya diistilah dengan kalam Allah, tetapi namanya itu bukan lagi adalah kalam nafsi. Tetapi agama telah memberitahu dan memberi pengertian dia itu huwa kalam lafzi. Dia kalam menunjukkan kepada satu makna, dia punya abjad. Apabila dia punya abjad yang pada huruf Arab dalam Quran, tentu abjad Arabi. Abjad yang dalam kitab Taurat, itu abjad yang kira-kira Syariani. Abjad yang dalam kitab lain, itu abjad yang Ibrani. Abjad yang dalam kalam dapur, itu abjad yang menyangkut dengan abjad Kibti. Semuanya abjad-abjad itu bagaimana abjad lain. Abjad Aceh dengan abjad Indonesia itu beda. Abjad Aceh dengan abjad Arab itu beda. Maka karenanya berbeda abjad itu bukan menunjukkan yang bahwa dia tidak punya abjad. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, kalaulah seorang bicara aina, itu orang Arab, mau nanya kita mau ke mana? Yang merempuan dengan orang Aceh yang ho, itu yang juga ho ni ya. Ada perempuan Indonesia dengan kemana juga mau nanya. Tetapi tiga kalimat bahasa ini pengertian yang satu. Maka semua kalimat tersebut itu yang pertama wajib kita yakini Allah punya kalam. Dan wajib kita yakini tidak punya harap dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Kalau demikian apa itu juga makna sur'ah ijad. Makna sur'ah ijad itu bila Allah ingin menjadikan sesuatu. Karena pada Allah ada sifat ijad. Bila Allah ingin mempernampakkan sesuatu, karena pada Allah itu punya sifat takhlik. Pada Allah itu dua punya sifat, ijad, takhlik, itu menjadikan dan mempernampakkan. Kalimat yang sering dijadikan dibaca kita baca dalam Quran itu kalimat mempernampakkan. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wa huwa khaliqu kulli syai'. Semuanya kalimat-kalimat itu yang bicara dalam Quran adalah kalimat nampak. Karena makna khalaqa pedih. Makna abjada pejut, lain pejut, lain pedih. Apabila Allah yang pedih itu sudah punya waktu. Barang yang pedih itu sudah punya tempat. Barang yang pedih itu sudah punya adalah potongan.
Adapun menjadikan tidak punya waktu, adapun menjadikan tidak punya tempat, dan menjadikan itu tidak punya model. Ini tanya kiban buat Tuhan, hana model. Pajang ia buat, hana mejan. Pak ia buat, hana pat. Balik tanya, pajan putra, pajan yang pedih buatnya di Tuhan, orang lain. Pak yang pedih, kilo hawe. Kiban yang pedih, yang pejajak rumah sakit. Ini adalah yang bervariasi, bukan menjadikan, mempernampakkan. Oleh karena yang demikian, kerja Allah itu enggak punya tahap. Jangan tergambar Allah Ta'ala itu punya tahap dalam bekerja. Sehingga terpaham alam ini dijadikan dalam jumlah posisi naura. Khalaqas samawati wal arsi siddati ayyam. Allah menciptakan langit ini dalam jumlah dan bumi dalam jumlah masa naura. Kalau demikian Allah menjadikan dalam masa naura, ini adalah sama dengan kerja Allah sudah punya tahap. Kalau kerja Allah sudah punya tahap, kerja Allah sudah terikat dengan zaman. Kalau sudah terikat dengan zaman, sama dengan telah terikat dengan sifat alam pada Allah. Tidak mungkin. Adapun Allah bicara khalaqas samawati wal ardi sittata ayyamin, ini bukan menjadikan 6 hari, mempernampakkan naurawana. Orangnya pelahir sira urus je kena tu. Wa puluh ton tu pelahir anak jan je kan naik neko. Artinya 25 ton tu pelahir kicau naik je kan naik. Jadi yang bertahap itu adalah mempernampakkan, bukan bertahap menjadikan. Apabila lagi jawabannya, kapan Allah mempernampakkan? Sesuai dengan bagaimana ilmu Allah kapan dan di mana dia pernampakkan. Sehingga pedih mewadaya, pedih mempotongan, pedih mentempat. Pan pedih hurung dace. Pajan pedih tahun 22 lebih 20 lah. Iban pedih normal hana pihak operasi. Adapun menjadikan adalah itu tidak punya waktu dan pujud hana punya tempat, pujud hana punya potongan. Sudah kembali kepada permulaan. Kalau demikian sifat Allah Ta'ala itu adalah menjadikan sesuatu surah ayat cepat. Kiban cepat. Kendunan cepat. Ini licin saja kan. Kiban cepat. Kendunan cepat. Cepat Allah semajud lagi cepat lapai kau aku. Kan Allah semajud sadup mencepat lapai kau aku. Nah, ada jeli macam tu. Allah semajud cepat. Kiban cepat. Lagi lapai kau lapai cepat aku. Di natrip Tuhan sama jut kan dutrip lafai kun Tuhan jut banyak dutrip lafai kun sama dengan na watai pada watai 0,0000 per detik dia menang Tuhan sama jut tidak boleh. Kenapa juga diibarat dengan kalimat kun saya kun, ini diibaratkan sama-sama cepat. Sama-sama cepat karena dalam bahasa haji hana lain lafai yang paling bagah cepat kun lagi lafai yang paling bagah tengah lekau rumah apa tip tu panjang insyaallah baik nak halangan belum baik nak sapu baik sakit hingga dan ranjak pada ku panjang dari hotel aku tetapi watanya cepat tinggal jauh rumah apa je habis ini maknanya cepat itu adalah Allah Ta'ala menjadikan cepat tetapi tidak sama dengan cepat yang ada pada manusia. Cepat Allah Ta'ala itu menjadikan bukan sama ukuran dengan cepat kalimah kun. Ini wajib kita yakini. Dan kemudian buat Allah Ta'ala itu tidak punya waktu. Satu. Dan yang kedua, kerja Allah enggak punya adalah bagaimana? Baik, tidak baik. Hana. Buat Allah hana dan buat Allah hana itu. Kenapa? Baik dengan tidak baik itu tergantung adalah yang kerja dan tergantung alat kerja. Kalau orang yang kerja itu orang yang cukup ilmuannya, maka kerjanya dia baik. Kalau alat dikerjakan, alat mengerjakan dengan alat yang paling memang canggih, maka kerjanya dengan nampak baik. Tetapi Allah Ta'ala melakukan pekerjaannya tidak pakai alat. Tidak ada sempur. Apakah baik kerja Allah? Kita yakin dulu. Allah Ta'ala itu zat apa? Zat Allah Ta'ala itu zat kamal. Zat yang sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna dalam akidah adalah bukan karena tidak ada lagi kurang. Ini juga wajib kita yakini. Yang maksud dengan sempurnakan karena hanale kuriang. Yang maksud dengan sempurnakan karena hanale hanagat. Yang maksud dengan carangkan karena hanale bodoh. Yang maksud dengan dimengakan karena hanale tuli niku. Tapi pun yang nama Allah Ta'ala 3 carang dimengah kemalan dan menutup semuanya itu maksudnya apa? Tidak ada lawan. Bukan tidak ada lagi lawan, tidak ada lawan. Kalau demikian Allah yang dikatakan kamal, kenapa Allah dikatakan kamal? Karena pada Allah enggak ada nakis.
Pakan Tuhan dusun sempurna, ba Tuhan hana kuriang. Pakan uriang dusun ganyan ka sempurna, karena babanya hana li kuriang. Maka dengan kena demikian, Allah itu dalam posisi kamal. Kalau Allah dalam posisi kamal, Allah Ta'ala wujud dalam posisi sempurna, maka tidak ada satupun pekerjaan Allah Ta'ala itu yang baik, dan tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Kalau semua baik, kenapa ini boleh, kenapa itu enggak boleh, kenapa ini haram, kenapa itu halal, dan jamaah yang terhormat. Seakan-akan kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran, kerjanya Allah itu ada dan kerjanya manusianya ada. Cuma kita mengenal yang mana kerja Allah yang baik, yang mana kerja manusia yang tidak baik. Berdasarkan Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ini Quran. Apapun yang terjadi di dalam keseharian kamu, barang yang terjadi itu tidak akan lepas daripada satu daripada dua. Adakala yang terjadi itu barang itu baik, adakala barang yang terjadi itu barang itu tidak baik. Cuma supaya kamu tahu yang baik itu siapa yang menjadikan, dan yang tidak baik siapa yang menjadikan. Tentu kita berpikir sesuai dengan Quran, yang gak me masjid, me wajib, me semayang, me terawih, nya mesti buat Tuhan. Me tempat duduk, me nafasi, me embruknya mesti buat Tuhan itu. Kalau begini pemahaman adalah memang lahir Quran yang baik pada Allah dan yang buruk itu kerja kamu. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat. Al-Quran turun. Al-Quran betul di Tuhan kebiasaan di antara pedoman dengan asbab nuzul. Adakala Quran itu untuk tabiin hukum. Adakala Quran itu untuk menyatakan riwayat dan sebenarnya cerita. Adakala Quran itu menyatakan yang bawa apa yang lain. Adakala Quran itu menyatakan adalah adab. Ayat ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ini bukan ayat menyatakan Allah menjadikan. Ini ayat ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ini ayat menyatakan adab di atas apa yang terjadi. Bukan ayat menyatakan Allah bagaimana Allah menjadikan dan apa yang Allah jadikan. Tetapi ayat ini adalah ayat untuk memberi nama dan kita panggil atas apa yang telah terjadi. Sehingga kejadian di alam dunia ini ada dua. Ada kala yang terjadinya adalah menurut syariat itu tidak baik. Ada kala yang terjadinya menurut pandangan syariat itu baik. Kalau yang baik menurut syariat itu juga Allah yang menjadikan. Seakan-akan yang tidak baik menurut syariat itu kita yang menjadikan. Apakah ya demikian? Tidak. Tetapi apa juga? Apapun yang terjadi, satu daripada dua. Dan dua pun yang buat Tuhan. Cuma hanya bikin. Sebab pun cuma cuba buat orang lain. Tuhan hanya bikin. Pakan jih, kira-kira pakan jih semayang bagi. Tuhan beri taufiq inayah roh itaat. Kemudian Tuhan beri bagi kira-kira maksiat roh cuma cuba. Dia kun, nyo kun aja. Inilah bicara ayat adab. Maka karenanya para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, berbicara tentang persoalan sifat Allah Ta'ala demikian, maka adab yang dikatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik, ini adalah ayat adab, bukan ayat menyatakan hukum khalqi. Apabila demikian kita yang maklumi, maka mendengarlah kesimpulan yang bahwa semua yang terjadi itu Allah menghikayah. Bagaikan bahwa kita lihat dalam Quran sepotong yang belakang kita hilangkan. Mudakun innallaha salisun salasah. Ayat dikoji kira kalimat dikoji berakun aku. Innallaha salisun salasah. Allah adalah yang kelihaya daripada alhaya bawah Tuhan. Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan bapa abanan, Tuhan mama. Jadi Allah yang kelihaya aku. 1, 2, 3. Isa, Maryam, Allah. Ingin putra dikut engkau. Tapi kalaulah kita lihat kalimat yang ada di belakang adalah putra kalimatnya. Innallaha salisun salasah. Ada kalimat yang lain. Kalal Yahud. Ikun le Yahudi. Ikun innallaha salisun salasah. Di antara tutur Yahudi, Tuhan layan. Maryam, Isa, Allah. Sama dengan bukan Allah menyatakan dia itu 3. Tetapi Allah menghikayahkan tutur Yahudi yang ikun terhadap Allah. Maka bahasa-bahasa lainnya itu dalam Quran yang kira-kira berpegang sepotong-potong kebiasaan adalah terjerumus dalam kesalahan.
Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kembali kepada pembicaraan semula. Kalau demikian adalah sifat Allah Ta'ala itu enggak perlu dijadikan kiban cara pegat caran, kiban cara pegat tingut, kiban cara pegat tutu, kiban cara pegat, tidak perlu. Apabila tidak perlu, maka diistilahlah yang bawa ahad Allah dalam zat, ahad Allah dalam sifat, ahad Allah di dalam af'al. Kadim Allah pada zat, kadim Allah pada sifat, dan kadim Allah pada af'al. Demikian pula kira-kira hal-hal yang lain yang menyangkut. Maka apabila dia maklumi yang lainnya, maka kalimat Allah Ta'ala itu istighna dan kalimat manusia menghajat kepada Allah Ta'ala itu sudah pastilah bagaimana kalimat istighna dan bagaimana kalimat adalah iftiqar. Kenapa kita membutuhkan kepada Allah? Karena pada posisi kita adalah posisi kurang. Kenapa Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun? Karena posisi Allah dalam posisi kamal dan kaya. Jamaah yang terhormat, apabila bicara sifat kaya dan sifat fakir, maka dengan sendirinya bicara pula sifat penggunaan kalimat fakir dan kalimat kaya. Kalimat fakir dan kalimat kaya itu bicara Al-Quran. Di mana letak Al-Quran? Dan lagi bicara apa? Maka kalimatnya biasa makna begitu. Umpama itu. Ini salah satu daripada cara sistem mufassirin mengambil istimbat hukum. Salah satu daripada cara mufassirin bicara istimbat hukum dengan yang makna ayat Quran, di samping bawaan nahu saraf, bawaan lahir sabit. Sebelumnya lagi bicara apa, kemudiannya bicara apa, di tengah-tengahnya apa. Kalimat itu dengan perah potra, kalimat itu dengan potra, di tengahnya kalimat yang boleh jadi pun bermakna yang layak. Saya contoh. Dalam Syafi'i ni salah satu daripada batal wudu iaitu tepeh ngawrinang yang halia nikah. Berdasarkan Quran, au lamastumun nisa. Ini salah satu daripada pemahaman yang dipahami oleh penganut Syafi'i. Salah satu daripada batal wudu, au lamastumun nisa, atau tersentuh kamu dengan perempuan. Kalau demikian tepeh kulit agam dengan kulit inang dalam bahasa Syafi'i, nyawa pewarna hukum jid, batil ismayang menurut Syafi'i. Kemudian, apakah dalam mazhab yang lain yang bukan Syafi'i na batil? Nah, mazhab Malik yang menyatakan han batil ismayang tepeh inang ngoragam. Kenapa beliau tidak mengatakan dia itu batal? Karena makna la masa itu tidak tersentuh. Makna la masa kan sentuh di kanan aku. Tetapi makna la masa balik. Apa makna la masa? Hubungan badan. Alasan, begitu Maryam Allah memberi berita untuk akan melahirkan seorang putra Isa. Allah Ta'ala menyatakan kamu akan diberikan anak laki-laki yang namanya Isa. Lalu Isa akan nabi anak sebagai anak daripada Maryam. Maryam menjawab menerima atas berita gembira yang disampaikan. Punakun anna yakunu li ghulamun walam yamsasni. Yamsas masa aku. Anna yakunu li ghulam, enggak mungkin saya punya anak. Kenapa? Walam yamsasni, karena tidak tersentuh dengan saya seorang pun manusia. Ngulun hana tepeh hurun hana mungkin long nanek. Kalau demikian walam yamsasni ingin pun mana? Makna tepeh ataupun makna hubungan badan. Dilikut kalau dengan berapa. Dengan pegang Allah Ta'ala ni pegang Abah Maryam, hai malaikat pegang sahabat Maryam, jih akan lungkurnia sirani yang namanya pulan dengan wajihan di dunia dari urut akhirat jih sebagai rasul dan di dunia ke rasul. Lalu kemudian kena bicara tengah bicara na ante walam yamsas ni hana mungkin na ngau mak jara orang depan ni. Hana mungkin ni. Tapi bicara walam yamsas ni di sini adalah kita hubungan badan. Kalau demikian mufassirin walam yamsas ni, maka masa itu tidak batal wudu karena yang maksud dengan masa itu hubungan badan. Sedangkan awla mastumun nisa ayat yang dalku itu bukan dengan bicaranya. Bicara apa sih? Awja'a hadatumul ghid. Kata kalau itu semayang. Lalu kemudian tengok pakri. Betul. Atau teka hadah saja usia raya. Betul. Ada yang diikat. Awla mastumun nisa. Tinggal dia pegang bahan betul semayang. Anak pegang dengan bahan kawin. Maka karenanya adalah lain la masa di sini. Lain la masa di sini. Ini orang beritahu. Naruh dengan aku.
Maka Syafi'i menyatakan tersentuh perempuan laki-laki batal wudu. Karena berdasarkan ini karena lahir sampai ayat. Adapun pendapat yang dibahas oleh Imam Hanafi, maka dia tidak karena dengan ini alasan. Lalu bagaimana kita? Kita sebagai penganut bagaimana? Itu terserah kita sendiri. Terserah kita yang mana? Lu lencok lagi A atau lu lencok lagi B menurut ilmu yang kanan. Tetapi bila mengambil alasan A, ikuti aturan A. Mengambil aturan B, ikuti aturan B. Bagaimana aturan? Setiap maqasid itu ada wasail. Itu memang aturan. Setiap tujuan pasti ada jalan. Tidak akan sampai kepada tujuan apabila tidak lumpang jalan. Maka jalan yang menyangkut dengan wudhu satu daripada dua. Yang pertama untuk ada wudhu dan yang kedua untuk batal wudhu. Itu aturan. Han mungkin kita nak sembahyang menyokong cara tu sembahyang kau tu. Hana mungkin gadah ia sembahyang menyok ia sembahyang kau long nak aku. Dia kun ka betul ia sembahyang. Kalimat betul sudah nak aku. Kalau demikian sebagai musalli seorang ingin bersalat, melakukan salat, apa kerjanya? Mengambil wuduk dulu. Kalau sudah mengambil wuduk, kita sudah ada wuduk, lalu kita sudah boleh menuju pada tempat salat. Dan apa yang seharusnya kita jaga melifut Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yang kita jaga jangan batal, jangan batal wuduk. Bukan jangan batal salat, jangan batal wuduk, jangan batal wuduk, jangan batal wuduk. Jadi kemudian kita perlu mengetahui bagaimana supaya jadi wuduk dan bagaimana supaya jangan batal wuduk. Baru tahu. Supaya jadi wuduk 1, 2, 3, 4. Supaya jangan batal wuduk ini 1, 2, 11. Kemudian untuk ada wudhu antara Syafi'i dengan Hanafi beda cara ada wudhu. Dalam mazhab Syafi'i wudhuan kata Rasulullah. Tetapi bagaimana wudhu adalah inilah selisih. Istilah yang ijtihad oleh seorang ulama. Begini nyoban ilmu wudhu. Ijtihad oleh ulama yang lain. Kenapa bervariasi orang ini berbeda? Karena dalilnya tidak qat'i. Dalil Hanafari tapi dalil madlun. Bisa jadi, bisa jadi. Cuma mereka itu, bisakah dan benarkah mereka? Boleh, karena alat ijtihad sudah cukup. Maka dengan karena yang demikian, maka timbullah kesimpulan. Wudu dalam Syafi'i kita pelajari apa? 1, 2, 3, 4 sampai cuci kaki. Bagaimana muka, bagaimana kepala, bagaimana kaki, bagaimana siku, bagaimana kita penuhi. Sama dengan wudu sudah ada. Lalu kemudian dalam Hanafi, bagaimana cuci muka, bagaimana cuci kaki, bagaimana kepala, bagaimana. Lalu kalau sudah dua ini kita ikuti, maka sama dengan dia pada ujungnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dua ini tidak kita ikuti, maka satu daripada dua pasti tidak akan manfaat. Artinya, kalau ingin pindah kepada satu daerah, ikuti dulu syarat perpindahan dan ikuti dulu adalah aturan di mana tempat kita pindah. Karenanya, dua ismayang menurut Syafi'i kebanggaan di antara maklum kita Syafi'i, yaitu lamastumun nisa batimono wamsahu biru'usikum, itu kalimat umum. Wamsahu biru'usikum, tolong sapu di kepala. Berapa itu ru'us? Pada baulah ya? Atau berapa itu ru'us? Berpulut. Atau berapa itu ru'us? Saya kena ambil. Maka Syafi'i berijtihad. Wamsahu biru'usikum, sedikitnya paling lebih kenang kulit-kulit atau kenang kulit dia pun. Sudah cukup. Sudah jadi wudu. Tapi kalimat wamsahu biru'usikum dalam mazhab Hanafi tidak dipadai dengan demikian le'un. Harus dulu rub'un kepala. Karena kurung-kurung mana adalah seperempat. Kalau demikian, wudu atas dasar Syafi'i, ia berkata, berarti harus hati Syafi'i. Wudu hati Hanafi, berarti baru Hanafi. Wudu buat Syafi'i ni ko. Buh ia BO. Bantu buat Hanafi ni ko. Nyo duanya perkara yang berlawanan. Kita nanya sama Syafi'i, masih siap punya wudu? Tidak ada lagi. Kemudian kita bicara, saya enggak ikut Syafi'i, ikut Hanafi. Masih ada wudu? Bukan masih ada. Wudu pun belum ada. Maka kalau nak, karena Abu ia BO, dah Hanafi yang hati menyokong lepur-pur. Maka karena inilah kira-kira dalam melakukan ibadat, tidak boleh ikut-ikutan. Tetapi harus berdasarkan bagaimana petunjuk yang sudah ada. Boleh Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Ahmad bin Hanbal. Karena mereka ini adalah sudah dilakukan adalah ukuran, telah memang terjadilah memang uji coba yang tidak ada lagi sedikit pun masalah yang kurang lumpang dan kurang tepat. Kembali pada dasar kita.
Inilah yang menyangkut dengan furu' dan ini pula yang menyangkut dengan usul, sehingga berkesimpulan Allah itu adalah kerja Allah. Dengan sendirinya tidak ada yang jahat, semuanya baik. Apabila semuanya baik, di mana juga di istilah ini buruk, ini tidak bagus, ini tercela, apa juga, maka istilah cela, istilah tidak baik, istilah syar'i itu bukan istilah di atas kejadian, tetapi istilah di atas hukum sesudah terjadi. Ini sudah berulang kali kita ulang. Macam kagukan beragama yang hari yang hanagot kira-kira cimucukan puji cimucu hanagot. Yang gekun yang buat kan buat nyanyi kenggot. Tetapi dari puji dari Allah Taala sabut, yang putra hukum dan tu. Hukum yang diputra dari Allah Taala dan buat yang kan puji merupakan amar, maka dia itu hasan. Hukum yang diturunkan oleh Allah Taala dan wana puji yang merupakan kira-kira nahi, maka hukumnya itu adalah haram. Contoh semula kita berikan. Allah menjadikan satu makhluk dan menjadikan satu binatang. Binatang ini diboleh makan. Binatang itu tidak boleh makan. Apakah binatang yang je pajuhnya binatang kot dan binatang yang je pajuh binatang anak kot? Tidak. Dua-dua itu Allah yang menjadikan baik. Tetapi sesudah Allah menjadikan binatang A, Allah menjadikan binatang B, lalu Allah menurunkan hukum atas binatang A, ini enggak boleh makan. Lalu Allah menurunkan hukum atas binatang B, ini boleh makan. Artinya Allah ini boleh makan, enggak boleh makan hidup-hidup. Ini boleh makan, payah makan dari kira-kira ini dari mati. Tapi kadang-kadang betul hukum, udah je pajuh mati je pajuh aku. Artinya pakai hukum udah je pajuh mati je pajuh sama dengan digi drop udah pajuh layu je. Payah masak ada tegun payah si je aku. Tapi mengaji pajuh udah mana payah si aku, mana payah si aku. Tetapi kami yang menok payah si lain aku. Kami yang halil engkau dalil apa beda. Inilah hukum yang turun. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, supaya menyempuh hukum baik furu' ataupun usul adalah kita ambil jalur yang telah diatur oleh orang yang ahli atur. Kemudian kalau kita belum mampu mengatur adalah jalan sendiri. Tapi kalau kita sudah mampu mengatur jalan sendiri, mungkin kita mengambil jalan yang telah kita atur sendiri. Tetapi kita yang tidak tahu bagaimana pengaturan itu, lebih baik ikuti aja resep yang telah diatur oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan jalan demikian tidak akan terjadi keretakan, tidak akan terjadi kira-kira antara satu dengan lain, gap antara A dengan B. Mudah-mudahan semuanya itu ya, tetapi berdasarkan aturan yang tersendiri. Rasanya jam yang diberikan adalah sampai jam 2 dan waktu yang kita nyampaikan sudah sampai, tinggal hanya waktu menanggapi dan tanggapan daripada peserta dan jemaah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya jelaskan. Jadi kita selanjutnya masuk ke sesi kedua yang sesi tanya jawab. Bagi jawab yang bertanya kami bersama. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan muhtaram guru kami Abu Dibilang Jurun, ketika Allah Ta'ala mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menjadikan khalifah di permukaan bumi. Satu sisi lagi ketika wa'allama Adam al-asma'a, Allah juga mengajari, mentaklim beberapa nama terhadap Nabi Adam, kemudian menjabarkannya summa aradaha adal malaikah. Antara ta'lim dan ta'rif ini merupakan dua hal yang Allah sampaikan itu pasti melalui pengantar. Pengantar tersebut adalah bahasa. Lalu bagaimana kita meresapi tentang Allah itu tidak memiliki suara dan tidak memiliki huruf di dalam kalamnya. Yang kata Saboh itu ketika Muhammad SAW membuka hijab dan Nabi, kapasitas
untuk melihat Allah secara langsung dalam Isra Mi'rajnya. Kemudian kita ditawakuhkan melihat Allah di hari akhirat sebagai hamba Allah yang beriman. Apakah Allah menghilangkan rasa kemampuan Muhammad dalam melukiskan bagaimana wujud Allah terhadap makhluknya menjadi alasan supaya kita melihat Allah di hari akhirat sama juga seperti Nabi Muhammad? Ketika hal ini sama, maka dapat dipastikan Allah memiliki kekurangan di dalam kudrahnya. Dua hal ini mohon penjabaran yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dua hal yang dipertanyakan. Yang satu, bagaimana malaikat memaklumi wa 'allama Adamal asma'a kalau memang Allah yang ajarin itu enggak banyak huruf. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu keyakinan muslimin enggak pernah dan tidak boleh dilihat terkecuali pada hari yang kedua. Sedangkan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah adalah diundang oleh Allah Taala satu tempat untuk memperlihatkan dirinya. Inilah yang dua hal yang dipertanyakan. Jemaah yang terhormat, mari coba kita jawab yang kedua dulu. Yang kedua dalam pertanyaan, yang pertama dalam jawaban. Allah Subhanahu wa taala diundang oleh Allah Taala mengundang hambanya Muhammad sesuai dengan Quran yang sering kita dengar dan kita baca, yaitu Isra Mi'raj, subhanalladzi asra hingga akhir. Dalam itu menyatakan ada kejadian dan di situ ada menyatakan hikmah kejadian. Subhanalladzi asra bi'abdihi, tanda ada kejadian. Kemudian linuriyahu min ayatina, itu di antara hikmah pada ujung kejadian. Linuriyahu, sesudah alladzi asra bi'abdihi laila minan tidak habis madung ujung linuriyahu. Jadi dalam ayat tersebut kesimpulan dan lain pasti Isra Mi'raj pasti ada, dan yang kedua juga tidak terlepas daripada apa hikmah daripada Isra Mi'raj. Di antaranya adalah hikmah dalam Isra Mi'raj itu linuriyahu. Linuriyahu, hu ini Muhammad. Apanya ingin dia linuriyah? Ingin dipernampakkan apa? Min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Saya ingin mempernampakkan kepada hambaku dan Rasulku Muhammad daripada kebesaran-kebesaranku. Hana saya ingin mempernampakkan kepada dia bagaimana aku. Hana kepegah luhur Muhammad kan lemah lebuk turi kiban long hana. Yang nenek lemah kiban kebesaran long nengku. Wata lun siro zat yang tiga, zat yang rayu, zat yang carang lebuk lemah nyobi carang tiga, maka linuriyahu. Kalau ini di antara hikmah, maka sama dengan dia tidak mesti terpaham adalah diundang untuk melihatnya. Kenapa tidak diundang melihatnya? Karena memang dia itu enggak bisa dilihat. Kalau Allah hanalah mungkin nengku dan hana, tetapi kalau asar daripada kudrah Allah tatna nengku. Dua ulang. Ngiyang Tuhan berangkasau hana diu, kami ngiyang asar kekuasaan kudrah Allah Bandung tidak ini. Sehingga tulislah kita dengan warna mana dali ada Allah. Kalau kalimat dali ada itu, nah, toh dali carang, toh dali tiga, toh dali hirau. Tulis mana dali ada Allah. Alam. Alam ini bukan Allah. Nak. Alam ini juga bukan kerja Allah, tapi alam ini asar kerja. Lanjutan bekas buat Tuhan. Nak. Kalau alam ini adalah bukan kerja, tapi ini asar bekas kerja, maka sama dengan dia ini adalah bagaimana? Maka dia adalah kan kerja, tetapi asar. Bolehkah kita melihat asar? Melihat Allah, hana. Melihat kudrah Allah, hana. Melihat buat Tuhan, hana. Ini yang bekas buat Tuhan, nah. Bahkan karena takluk kudrah iradah, bukan kira-kira pada Allah, takluk kudrah iradah, bukan pada wajib, tetapi takluk kudrah iradah, mak mungkin. Sesudah kita melihat alam semesta lagi,
dapatlah kita pahami, ada Allah apa enggak? Ketemu kesimpulan. Ada kalam menumpuk, ada kalam menumpuk tidak ada. Itu tergantung orang yang nak. Punya orang yang tidak berdua barang di meja dia cak bau orang nama dan yang nama temu nah apa? Saya cak bau bukan nama temu hana. Han temu alamnya ke dalam Tuhan dan najiskan hana jadi alamnya ye kena Tuhan. Orang jadi benar ke. Tapi menyamutemu di negeri lemah na Tuhan aku, di negeri mata orang. Maka karenanya melihat Allah itu Allah bukan zat hissi, melihat bukan dengan mata hissi. Kalau demikian yang bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah dilihat, dipenampakkan dirinya di dunia, bahkan gimana? Adapun orang akhirat, ada orang akhirat sehingga kibanya belum marah itu Tuhan. Bahasa Rasulullah menyatakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu ini sebagai umatku kata Rasul dan kamu ini sebagai hamba Allah akan kamu lihat Allah Ta'ala besok hari kiamat di akhirat. Ini juga hadis perlu kita lihat. Apa yang baginda Nabi menyatakan? Satarawna rabbakum. 1. Yaumal qiyamah. 2. Fil jannati. 3. Juga ini. Kami ini dan kamu ini akan melihat Tuhan kamu yaumal qiyamah. Kalau ingin melihat, tunggu. Baiknya, pada kiamat. Artinya yang kedua, pajantangi yang nengko. Lam syurga. Kalau demikian adalah gata menyatakan yang Tuhan pre kiamat, gata menyatakan yang Tuhan dan dalam syurga. Habis urusan kan. Hana berpegah lum nyoban akhirat. Sama dengan hari kiamat itu masa lihat dan tempat lihat. Kira orang kena jangan yang Tuhan pajan pre lain. Bagaimana bulan kan malah nak punya bulan sampai Ramadan Syawal ko. Pre malah lihat dah. Menyogalan tu malah lihat dah dia 5 bulan lagi macam bulan nak bulan aku. Adanya kiruan pajan dia akhirat. Padahal apa ya iblaun ko hanya malang kamat gande. Jadi masa lihat hari kiamat dan tempat melihat haruslah syurga. Kalau syurga sudah dimasuk oleh Allah Ta'ala manusia dan kiamat telah tiba, waktu itulah manusia itu bisa melihat Allah. Pada Tuhan aku. Inan tempat nyan wate yang tak pat. Barang yang tak pat aku. Munyo jinau na tempat barang tak sehingga kamu tempat. Munyo jinau na tempat dak sehingga tapi ada tempat aku. Maka puji akhirat dan syurga tempat ni munyo kena dak nanti. Kibantu Tuhan. Tuhan tidak ada apa-apa. Bagaimana Allah Ta'ala aku? Ali karena Allah belah bicara. Apa bicara Ali karena Allah? Dunia menyatakan karena Allahu wala syai'a ma'a. Allah itu ada tapi enggak terkait dengan zaman dan tempat dengan. Itu memang dulu tapi hari kiamat bagaimana? Wa wal ana ala malaikana. Sekarang dan nanti sama juga. Jinau hana model Tuhan, maka hendak dengan kiamat hana model. Jinau hana potongan Tuhan sampai orang akhirat hana potongan. Jinau hana tempat sampai sini sampai hana tempat. Kesimpulan hadis Nabi innakum satarawna dengan ayat Quran subhanalladzi tidak menunjukkan kepada bagaimana dan ingin mempernampakkan dirinya. Hanya begah kena lemah ayatina. Lemah dari Tuhan itu nyoban orang-orang akhirat. Nyoban adil tinggal. Itu min ayatina. Nyoban orang. Ada dengar tak? Maka sama dengan riwayat Isra Mi'raj itu. Telikah pedih, mau ikut dalam, telinyo raya dalam. Itu semuanya adalah min ayatina. Tuan-tuan, menan makna. Tuan menunjukkan yang bahwa Allah Ta'ala itu punya tempat dan punya model dan punya masa melihat. Dan tidak ada biung itu berbeda dengan yang hina orang tengok. Nasa. 1. Yang kedua, bagaimana Allah mengajari hambanya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Adam belum pegat kuring yang dua kerja alam negara sini. Apabila terjemah kerja maka aturan-aturan hanya tertepu menyatakan lemburnau. Wa 'allama Adamal asma. 'Allama Adamal asma itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Allah Ta'ala ingin kira-kira mengucilkan iblis. Iblis pada nafsu Allah Ta'ala apakan dan tersujud karena ana khairum min. Baik saya Tuhan. Saya lebih baik daripada Adam karena khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya ini adalah bentuk manusia yang makhluk yang paling terindah karena saya dijadikan daripada sudah kalau begitu. Kemudian begitu Allah Taala napulahi Nabi Adam datang dah iblis, nyo putra iblis 60. Nyo putra hana depu. Nyo putra hana depu. Kalau demikian coba tanya sama Adam. Tanya sama Adam, kedai putra Adam arti hendak. Punya kedai putra contoh miu
Menyobina bakri, ubud, menyobina raya. Apa je ke? Allama adamal asma'a. Pernah orang tu? Pernah orang tu? Menyonan sama dengan nijuk kunci jawaban di Allah Ta'ala. Maka dengan kenanya, lahirlah iblis itu dikucilkan. Pegah agak carang, tapi hana ada jirat. Bagaimana dah jadi tanpa huruf atau suara? Itu baru tak sampai kepada tujuan Allah pertanyaan. Ini purna oleh Allah Ta'ala. Hana beri huruf. Hana suara, kibana purna orang tu. Badalan yang purnanya zatnya hana suara, zatnya hana huruf, hana tapu, dia purna bagdanya hana macih dengan suara. Hana macih dengan suara. Pakri cik dengan kira-kira lagi. Hantaja isitan, tiada dang itu. Hana macih dengan suara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberi paham kepada seseorang hambanya. Tanpa suara dan tapu bakrinya dengan bakri. Upom. Upom. Ada itu lampu merah tu kena camang tikungan kena remok tu. Merah, truk dari putih mati ngah dia WPU tawa lalu lintas tu. Kena remok dong renon tamang, hajat tamang, nak pakai bidang tamang. Tahu pakai. Polisi hanai dah saputan peri tayu. Okey, haji pengam. Jadi tanda itu tahu ini adalah dilarang masuk. Kalau begini ini mendaki. Kalau begini menurun. Kalau begini tikungan. Kalau begini ini tiang di. Menyanyam haji pasal haji, batu fair, dia penumpang tu pun. Jadi secara akal tu, secara akal bukan menunjukkan mesti ada huruf, bisa adalah Allah mengajari Nabi Adam. Katakan menan yang mungkin tuan beri jawaban supaya terlepas bekna mikat dengan barang yang han cocok dengan secara akal. Terima kasih. Habis? Kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadhim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamin faqri wa dhulli wa asimna minal bala wal waba wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil ammarati bisu ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.